Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Salam dan bahagia. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Juga terima kasih yang berlimpah untuk semua teman-teman guru SMP Negeri 1 Pacar, mulai dari Bapak Pimpinan, Pak Fena, Ibu Wakil, Ibu Mil, dan seluruh KUR, wali kelas, para pegawai yang sempat hadir bersama saya di sini. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyebarkan aksi nyata dalam program calon guru penggerak, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Saya Robertus Arifin Sani, SPD, salah seorang guru dari SMP Negeri 1 Pacar, yang pada kesempatan ini merupakan calon guru penggerak angkatan 11. Jadi sebelum memulai materi yang saya berikan, yang pertama saya perkenankan kepada Bapak Pimpinan untuk menyampaikan 1-2 hal kepada Bapak. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih pada Pak Robert. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa hari ini kita kembali bersama di tempat ini. Kita akan menyebarkan atau membagikan seperti yang tertera dalam topik pembahasan atau pembicaraan kita hari ini, yaitu pemahaman dan pengalaman terkait dengan budaya positif di lingkungan sekolah. Seperti yang kita ketahui bahwa budaya positif itu muncul atau terjadi melalui penerapan perilaku positif kita di lingkungan pendidikan. Perilaku positif itu tidak saja kita sebagai guru, tetapi juga pegawai, dan tentu implikasinya adalah pada anak-anak didik kita. Hari ini kita akan mendengarkan atau mendiskusikan kira-kira budaya positif apa yang mau kita bangun, yang mau kita terapkan di lingkungan pendidikan kita ini. Budaya positif memiliki peran yang sangat penting dalam menata pengelolaan atau manajemen tata kelola pendidikan di lingkungan sekolah kita. Dengan menerapkan budaya positif yang baik, maka akan memberikan dampak atau perilaku positif yang menjadi kebiasaan kita dalam kehidupan berlembaga sehari-hari ke depan. Implikasinya adalah penerapan budaya positif yang dimulai dari kita Bapak Ibu guru para pegawai nanti akan terlihat dan terdampak di siswa-siswi kita. Nah, hari ini mari kita sama-sama membagi pengalaman tentu yang dimotori mulai dari saya juga oleh Pak Robert selaku guru penggerak atau calon guru penggerak dari sekolah kita ini. Pada tempat yang kedua, kita mau mengucap syukur dan berterima kasih karena kita dipertemukan, tentu semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Kita berterima kasih kepada Pak Robert karena niat yang muncul dari dalam diri beliau sehingga beliau keluar atau terdaftar sebagai guru penggerak dari sekolah kita ini. Mudah-mudahan program calon guru penggerak ini
memberikan dampak positif kepada sekolah kita, bukan saja terkait dengan tata kelola pendidikan, tetapi bagaimana keseluruhan aspek terkait dengan penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru yang saya banggakan dan yang saya hormati, mari kita sama-sama mendukung seluruh kegiatan positif di sekolah kita ini agar penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 1 Pacar ini bisa berjalan dengan baik adanya sesuai dengan ekspektasi atau harapan kita semua. Mungkin itu pengantar awal dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita membagi pikiran, inspirasi atau ide-ide baik, kira-kira budaya positif apa yang mau kita bangun. Nantinya ketika budaya positif itu kita bisa simpulkan apa yang mau kita buat, nah, kita bisa tulis itu di dalam diri kita, di dalam buku kita, di dalam ruangan ini, bahkan di luar ruangan ini, bahwa inilah budaya positif yang ingin kami mau bangunkan, ingin kami mau lahirkan kembali di sekolah kecintaan kami ini. Sekian, terima kasih dan selamat pagi. Baik, terima kasih kepada Bapak Pimpinan. Mari kita berikan aplaus untuk Bapak Pimpinan. Baik, Bapak Ibu guru hebat. Jadi saya yang berdiri di depan ini bukan berarti saya yang lebih tahu dari teman-teman semua, tetapi kita sebenarnya sama. Hanya mungkin waktu yang mengatur kita sehingga jalan kita berbeda. Jadi saya berdiri ini untuk menyebarkan pengalaman berdasarkan apa yang saya sudah dapat selama kurang lebih 2 bulan mengikuti program guru penggerak. Jadi selama 2 bulan ini belajar modulnya modul 1 mulai dari 1.1 sampai dengan 1.4, sehingga aksi nyata yang dibuat adalah menyebarkan pengalaman kepada teman-teman biar tidak terlalu kaku. Saya minta kita semua berdiri untuk melakukan sebuah ice breaking. Kita berdiri biar kelihatannya tidak terlalu serius. Ice breaking. Ya. Jadi konsentrasi dengan apa yang saya peragakan. Konsentrasi dalam hal ini ketika saya sebut nanti, tetapi tangan saya memperagakan yang lain, maka Anda harus menjawab yang benar. Contoh, ini berapa? 1. Yang ini 2. Kalau ini 3. Saya ulangi. Ini 1. Yang ini 2. Kalau ini 3. Yang ini masih belum konsentrasi. Saya ulangi. Ini berapa? 1. Yang ini 2. Kalau ini 3. Kalau ini 1. Masih konsentrasi. Ya. Kita apa namanya? Buka pikiran kita dulu. Ya. Saya ulangi. Ini berapa? 1. Yang ini 2. Kalau ini 3. Kalau ini 1. 3. Kalau ini? Kalau ini? Ini. Kalau ini? Saya ulangi. Ini berapa? 1. Yang ini 2. Kalau ini 3. Yang ini 2. Ini 1. Kalau ini
Kalau ini tiga. Baik, Bapak Ibu, ini sekedar refleksi. Ada yang sudah paham tentang ini? Ingatkan instruksinya. Ini satu, yang ini dua. Kalau ini tiga. Kalau ini tiga. Jadi teman-teman, tepuk masyarakat dulu untuk kita semua. Tepuk tangan dulu. Baik, saya bersedia dulu. Jadi itu sekedar refleksi. Jadi instruksinya tadi yang pertama ini, yang kedua yang ini, dan yang ketiga kalau ini. Ya, kalau saya katakan kalau ini, maka jawab tiga. Karena tadi suaranya kalau ini tiga. Baik, itu sekedar refleksi. Baik, teman-teman. Jadi ini aksi nyatanya menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ya, saya Robert Sani, SPD, CGP Angkatan 11, SMP Negeri 1 Pacar, Kabupaten Manggarai Barat. Jadi tadi saya menyebarkan budaya positif. Jadi budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi dalam menciptakan budaya positif di sekolah, guru perlu menerapkan nilai-nilai positif untuk menciptakan lingkungan yang nyaman untuk belajar. Jadi penerapan budaya positif di sekolah ini diawali dengan perubahan paradigma, ya, perubahan paradigma cara belajar. Respon terkait dengan nilai-nilai positif. Nah, Bapak Ibu guru hebat, apa konsep utama dari budaya positif ini? Jadi konsep utama yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Seperti apa perubahan paradigma belajar? Jadi ini perubahan paradigma belajar dengan paradigma baru dalam budaya positif. Jadi pembelajaran dengan paradigma dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi seperti apa atau dimensi dari profil pelajar Pancasila? Jadi yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Apa maksudnya? Akhlak mulia di sini adalah akhlak pribadi manusia kepada alam dan akhlak dalam bernegara. Terus yang kedua adalah berkebinekaan global. Seperti apa berkebinekaan global? Jadi berkebinekaan global itu adalah mengenal dan menghargai budaya dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Artinya kan posisi sekarang ini banyak budaya-budaya asing yang masuk. Sekarang begini, pertanyaan kita sekarang, apakah kita terima dengan budaya asing? Itu yang menjadi pertanyaan. Jawabannya, kita bisa terima, tapi tidak meninggalkan budaya-budaya asli dari Indonesia. Itu contoh berkebinekaan global. Terus ada mandiri. Mandiri di sini adalah kesadaran akan diri dan situasi. Terus yang berikut adalah bernalar kritis. Jadi bernalar kritis adalah memperoleh atau memproses informasi. Kita memperoleh informasi dari luar, atau boleh dikatakan inovatif di sini.
Maka setelah kita peroleh, kita akan sebarkan sama-sama kepada anak didik kita. Terus yang berikut ada kreatif, menghasilkan gagasan atau karya dan tindakan yang original, itu kreatif. Terus bergotong royong. Nah, kalau bergotong royong sini berarti kita harus bekerja sama, baik kita sebagai guru maupun siswa. Tujuannya untuk apa? Untuk mengembangkan dan mewujudkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Itu berkaitan dengan paradigma. Terus yang kedua, kata disiplin. Disiplin positif. Saya mau tanya dulu, kira-kira disiplin positif itu seperti apa? Mungkin ada yang mau menjawab. Disiplin positif. Disiplin itu apa? Hadir sekolah tepat waktu. Yang lain? Jelaskan disiplin. Tadi jadi penjelasannya ada disiplin positif. Oke, disiplin positif itu sifatnya konstruktif. Konstruktif. Baik, terima kasih, betul sekali Kak Evan dan Kak Dena. Disiplin positif yang dimaksud di sini dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai dengan menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Itu budaya kita. Sebagai pendidik atau sebagai guru, tujuan kita adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dalam memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Jadi itu nilai disiplin positif. Next. Yang berikut, ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini adalah untuk mencapai atau mewujudkan yang namanya bertahan hidup. Apa saja untuk mendapatkan bertahan hidup? Yang pertama adalah penguasaan, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga adalah kesenangan, dan yang keempat adalah kebebasan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa itu kebutuhan hidup? Jadi kebutuhan hidup di sini adalah segala sesuatu yang sangat penting untuk dipenuhi. Karena dengan kelangsungan hidup seseorang, kebutuhan ini dapat bersifat fisiologis seperti makan, minum, dan bernafas. Itu untuk bertahan hidup. Terus di situ ada kasih sayang dan rasa diterima. Kira-kira seperti apa kasih sayang dan rasa diterima ini? Jadi setiap manusia akan memerlukan kasih sayang dan rasa diterima dari orang-orang di sekitarnya. Anak yang merasa dicintai dan diterima oleh orang-orang di sekitarnya akan tumbuh sebagai pribadi yang percaya diri dan mempunyai rasa empati. Di sekolah, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima dapat dipenuhi dengan menerapkan sistem AMONG. Kita sebagai guru adalah sistem AMONG atau PAMONG. Fungsi dari PAMONG ini untuk apa? Untuk membimbing siswa kita. Itu fungsi dari PAMONG. Terus yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan ini ada dua, yaitu kebebasan dari rasa sakit dan kebebasan memilih. Peserta didik menderita secara fisik maupun psikologis, sementara kebebasan memilih yaitu berkaitan dengan kemampuan peserta didik
dalam menentukan jalan hidupnya sendiri, termasuk memilih pembelajaran dan karir di masa depan. Jadi kita jangan terlalu memaksa anak itu, dia punya minat untuk matematika, kita memaksa dia supaya pandai berbahasa Inggris kita. Berikan kebebasan kepada anak-anak. Yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Di sini adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk merasa bahagia. Di sekolah, kebutuhan ini penting untuk dipenuhi agar tujuan pembelajaran kita tercapai. Pemenuhan kebutuhan kesenangan dapat diterapkan dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan atau pembelajaran yang berhamba pada murid atau berpihak pada murid. Terus yang terakhir ada kebutuhan akan kekuasaan, berkaitan dengan harga diri anak murid atau siswa. Kebutuhan ini mencakup perasaan bernilai, kompeten dan terampil, sehingga guru dapat memenuhi kebutuhan ini dengan memberikan pujian atau hadiah kepada siswa saat mencapai prestasi atau melakukan hal-hal yang baik. Itu tentang kebutuhan dasar manusia. Next, di sini yang berikut adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi di sini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Jadi ini merupakan motivasi ekstrinsik. Bukan dia tumbuh dari dalam diri, tetapi motivasi itu karena sekolah memiliki aturan. Sehingga siswa takut karena dihukum dengan peraturan yang ada, maka dia akan melakukan disiplin diri. Maka hal ini yang dinamakan dengan disiplin ekstrinsik. Terus yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini juga murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Karena dia menginginkan sesuatu, supaya saya dikasih imbalan, maka saya harus melakukan disiplin positif. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan dalam diri. Nah, di sini murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan yang ada pada dirinya. Contoh misalnya, ada siswa-siswa tertentu yang selalu datang tepat waktu. Datang tepat waktu, masuk dalam kelas, sampai di dalam kelas dia belajar. Ini merupakan motivasi yang timbul dari dalam dirinya, yaitu dia menghargai nilai-nilai kebajikan dirinya sendiri. Bukan karena dia datang tepat waktu itu karena dia ingin mendapat penghargaan, ataupun karena takut dengan hukuman. Jadi itu berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Yang berikut, konsep disiplin. Ada konsep disiplin identitas gagal, ada juga namanya sebentar konsep disiplin identitas sukses. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, konsep disiplin identitas gagal. 1. Hukuman. 2. Penghargaan. Kalau hukuman ini menyakitkan, membuat siswa itu tidak nyaman, membuat siswa itu merasa takut, siswa melakukan sesuatu karena memaksa, murid juga menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Itu hukuman. Sekarang penghargaan. Sini tidak efektif, merusak hubungan. Nah, merusak hubungan sini. Nanti ketika misalnya ada teman yang mendapatkan penghargaan, maka pasti ada sifat iri. Terus mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking,
merampas hak dan menghargai dirinya. Makanya sekarang Bapak Ibu, dalam kurikulum Merdeka itu sudah tidak ada yang namanya rankingan. Jika di sini, karena apa? Di situ merupakan konsep disiplin identitas gagal masuk dalam kategori penghargaan ketika kita memberikan penghargaan terhadap anak-anak. Next. Yang berikut adalah konsep disiplin identitas sukses. Nah, di sini ada konsekuensi, ada restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah konsekuensi, penguatan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon. Misal, ada siswa dengan tidak sengaja dia menjatuhkan air di atas mejanya, air minuman. Maka dia tidak perlu berpikir panjang. Di situ dia langsung tahu, oh konsekuensinya ketika saya jatuhkan air itu, maka konsekuensinya saya harus membersihkannya. Itu stimulus respon. Terus murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi merenungi kesalahan begini maksudnya. Ketika tadi seperti yang saya buat contoh, ada siswa yang dengan tidak sengaja menjatuhkan air minuman di atas mejanya. Konsekuensinya tadi dia harus melap itu supaya bersih. Dia tidak berpikir panjang, kalau saya jatuhkan ini pasti saya dihukum, pasti saya begini. Tidak. Tetapi dia langsung tahu dengan konsekuensi yang ada. Sehingga itu dikatakan konsep disiplin identitas sukses. Nah, sekarang ada restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka pendek. Murid juga menghormati dirinya dan orang lain. Ada teori kontrol. Ada murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Next. Sekarang ada konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Yang pertama adalah kita lihat dari restitusi. Pengertian dari restitusi itu sendiri adalah untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini konsep restitusi atau pengertian restitusi oleh seorang ahli, namanya adalah Goseni. Terus apa ciri-ciri dari restitusi? Ciri-cirinya yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun dia harus belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan sebagai sebuah paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Dan yang berikutnya, ada fokus pada karakter, bukan fokus pada tindakan. Menguatkan dan fokus pada sebuah solusi. Itu konsep disiplin pendekatan restitusi. Di sini ada perbedaan. Contoh, siswa sering tidak mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Di sini tadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Ada kasus seperti ini, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Terus guru marah dan murid akan menjadi takut. Itu ketika siswa tidak mengerjakan PR. Kalau kita posisinya sebagai penghukum, maka siswa akan merasa takut. Yang berikut adalah konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati yang namanya
Yang ketiga ada restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan yang ada pada dirinya. Guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Terus guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Sehingga dalam menyelesaikan masalah siswa, ya, kita tidak boleh berada di posisi hukum, tetapi kita harus berada di dalam posisi restitusi. Next. Sekarang di sini ada posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru di sini ada 5. Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Kalau dia posisi sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi hukum senantiasa dia akan mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Terus yang berikut penghukum. Di sini penghukum, posisi penghukum ini kita mengeluarkan yang namanya suara tinggi kepada anak-anak atau kepada siswa. Terus menunjuk-nunjuk jari. Misalnya ada anak-anak yang tidak mengerjakan PR seperti kasus tadi, kita langsung bentak anak-anak. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Kalau sudah timbul kata-kata seperti itu, pasti kita langsung menunjuk jari kepada siswa. Itu yang membuat siswa akan merasa takut dengan guru. Terus mata sudah mulai melotot. Itu kan posisi kita kalau kita marah-marah dengan siswa. Jari menunjukkan atau menghardik. Terlambat lagi, misalnya terlambat datang sekolah. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa tepat waktu? Itu kan kata-kata kita kalau kita marah terhadap anak-anak, ya, notabene dia datang telat atau datang tidak tepat waktu. Itu posisi kita sebagai penghukum. Terus yang berikut, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan selalu bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa juga tidak nyaman. Terus bersalah atau rendah diri. Pembuat merasa bersalah, nada suara memelas halus atau sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dengan lesu. Terus di sini, kamu bagaimana ya? Ini contohnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Dengan dia punya nada suara yang lembut. Kamu sudah berjanji dengan ibu atau bapak misalnya, tidak akan terlambat lagi. Kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu atau mengecewakan bapak. Ibu benar-benar kecewa sekali. Ini kalau posisinya sebagai pembuat merasa bersalah. Lalu posisi yang ketiga, yaitu fungsi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini juga tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid untuk selalu persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Terus yang kedua, kalau dalam posisi teman, nada suaranya ramah, akrab, bercanda, dengan bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan tersenyum jenaka. Contoh, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu?
Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Dengan kita punya bahasa tubuh. Nanti Pak Guru bantu. Sambil tersenyum-senyum. Itu posisi kita sebagai teman. Next. Yang berikut ada posisi kontrol guru sebagai pemantau. Di sini memantau berarti kita mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Terus yang berikut, bahasa tubuh yang formal di sini. Contoh, guru bertanya kepada Adi, Adi, tahukah kamu jam berapa? Jam berapa kita memulai? Adi menjawab, tahu Pak. Terus guru bertanya lagi, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, itu yang dijawab oleh siswa. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat. Nanti saya akan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Artinya ketika ada siswa yang terlambat, dia mengakui dia punya kesalahan. Artinya dia sudah tahu konsekuensi. Kenapa kau datang terlambat? Dia memberikan alasan. Maka dia juga tahu bahwa kalau saya datang terlambat berarti konsekuensinya saya ketinggalan pelajaran. Maka dengan cara itu dia akan meminta kepada gurunya, Pak, nanti yang ketinggalan itu saya akan kerjakannya pada saat jam istirahat. Itu posisi kita sebagai pemantau. Nah, yang terakhir, posisi kontrol guru sebagai manajer. Posisi terakhir adalah manajer. Apa itu manajer? Manajer adalah posisi yang paling ideal dari seorang guru. Bersuara netral, tidak bersuara tinggi, tidak emosional, dan juga tidak terlalu ramah. Di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Terus mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas tindakan atau permasalahannya sendiri. Yang berikut adalah manajer. Manajer di sini dia menggunakan nada suara yang tulus, bahasa tubuh yang tidak terlalu kaku, mendekatkan ke murid. Contoh, seorang guru dia bertanya kepada Adi, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Artinya kan kita sudah membuat yang namanya kesepakatan. Contoh misalnya, kesepakatan itu masuk sekolah ya jam 7.15 atau jam 7.30. Ketika anak yang datang 7.45, pasti kita akan tanya. Misalnya si Adi ini yang terlambat, kita tanya, Adi, kamu tahu tidak jam berapa sekolah dimulai? Tanpa kita harus mikir, kenapa kau terlambat? Tetapi kita harus berada di dalam posisi fungsi kontrol, yaitu manajer. Dengan kalimat-kalimat seperti itu nanti, maka akan menimbulkan rasa bertanggung jawab dari seorang siswa. Oh, saya ini datangnya terlambat. Maka akan mencari solusinya. Coba next. Nah, di sini penerapan fungsi 5 kontrol tadi. Contoh kasusnya begini, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini contoh kasus. Kalau kita berada di dalam posisi penghukum, maka kita selalu begini, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu kita sampaikan kepada anak-anak yang notabene tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Terus yang kedua,
Kalau kita berposisi dalam membuat merasa bersalah. Berapa kali guru harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu, atau bapak kecewa sama kamu. Terus posisi kontrol sebagai teman, ayolah yang tertib, buat ibu bangga atau buat bapak bangga. Kali ini tidak apa-apa, salah. Artinya itu kan seolah-olah kita menyindir siswa di situ dalam posisi teman. Terus posisi memantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Artinya kan dengan peraturan yang ada tentang atribut lengkap apel bendera ini kan berarti ada sanksi situ nanti. Artinya kan di sini anak-anak tahu kalau dia misalnya tidak menggunakan atribut, maka dia tahu konsekuensinya apa yang dia harus buat. Lalu yang keempat, posisi sebagai manajer. Nah, di sini dengan kasus yang ada, apakah kamu tahu kesalahanmu? Itu kan maksud kita kepada siswa. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu ini? Kalau kita membuat seperti itu atau memberikan pertanyaan seperti itu kepada teman, kepada siswa, saya rasa siswa tidak akan pernah lari jauh dengan guru, tidak akan pernah rasa takut dengan guru. Maka dia menganggap kita sebagai sahabat. Next. Baik, yang keenam ini adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini, dia bertanya begini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi ada perbedaan antara keyakinan dengan peraturan. Mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Pasti kita menjawab dengan keyakinan kita adalah keselamatan. Peraturannya itu adalah peraturan dari kepolisian. Tetapi karena kita tahu adalah nilai keyakinan di situ adalah tentang kesehatan atau kenyamanan. Terus kedua, mengapa memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban Anda atau jawaban kita adalah kesehatan atau keselamatan. Tapi jawaban seperti itu adalah yang merupakan nilai dari keyakinan. Kembali ke nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai nilai keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, agama, bahasa, dan negara. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, karena akan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Terus ini, peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti nilai keyakinan itu adalah nilai tanggung jawab. Kesepakatannya adalah selalu mengembalikan buku kepada ke tempatnya. Itu kesepakatan kelasnya. Berarti nilai kebajikan yang ada di situ atau yang ada dalam diri siswa adalah rasa tanggung jawab. Terus bila
dilarang mengganggu orang lain. Itu peraturan kelas. Maka nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Contoh yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita. Maka keyakinan yang ada dalam diri siswa itu adalah menghormati orang lain dan komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya apa? Yaitu keselamatan dan juga menghormati orang lain. Coba next sekali. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Pembentukan keyakinan kelas yang pertama, kalimatnya itu adalah lebih abstrak daripada peraturan. Berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Contoh, misalnya, jangan datang terlambat. Itu kan kalimat-kalimat peraturan. Tapi kita buat dalam bentuk yang kalimatnya positif, yaitu datang sekolah tepat waktu atau masuk kelas tepat waktu. Itu kalau kita membuat keyakinan kelas sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kita tidak perlu mengikuti contoh-contoh di sekolah lain, tidak. Tapi sesuai dengan keadaan real kita yang ada di sekolah ini. Semua warga kelas dapat dilibatkan untuk membuat yang namanya keyakinan kelas. Coba next sekali. Di sini untuk contoh pembuatan kesepakatan kelas, coba klik tombol yang Next. Come on. Ini adalah salah satu contoh yang saya sudah buat dalam pembentukan kelas, membuat keyakinan kelas. Rasa teman-teman bisa dengar. Di sini sama seperti biasa, kalau kita memulai pembelajaran, paling tidak kita mengawali dengan berdoa. Dan itu kita sudah menerapkan yang namanya profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya teman-teman, dalam pembuatan keyakinan kelas itu nanti kita membuat yang pertama adalah impian. Apa impian dari kelas itu? Impian ini ada 3. Impian dari pribadi seorang siswa itu, juga impian terhadap kelas, dan impian mereka terhadap sekolah. Maka bagaimana cara untuk mewujudkan impian seperti itu? Maka buatlah yang namanya kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini bukan buat oleh guru saja, tidak, tetapi melibatkan seluruh warga kelas itu sendiri. Jadi di sini Bapak Ibu, untuk buat keyakinan kelas ini boleh wali kelas dia buat sendiri. Ketika guru mata pelajaran juga, misalnya di kelas yang sama, saya misalnya dengan Pak Erik, Pak Erik bisa membuat kesepakatan kelasnya di kelas yang sama, saya juga bisa. Tetapi kalau misalnya posisinya
Pak Erik ini sama dengan saya, maka pakai saja satu. Tidak merubah keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh wali kelas. Karena keyakinan kelas ini adalah, atau kesepakatan kelas, kesepakatan saat pembelajaran yang kita berikan terhadap siswa. Oke, agak next sedikit. Ini kan bagian stick note-nya. Dan terlalu sana. Siap. Ya, sudah. Ini kita bagi. Habis itu kita tempel. Kita yang pertama itu kita tanyakan apa impian dari seorang siswa. Mereka kan tulis rame-rame. Makanya kalimatnya tadi jangan terlalu panjang-panjang. Abstrak saja. Oke. Kalau mereka sudah buat, kita suruh tempel yang namanya impian. Setelah impian ini dibuat, sudah tempel, maka kita tanyakan lagi kepada siswa, bagaimana untuk mewujudkan impian itu? Maka dengan cara membuat yang namanya kesepakatan. Kesepakatan itu dibuat oleh siswa itu sendiri bersama gurunya, bukan dibuat oleh guru. Kalau dibuat oleh seorang guru saja, berarti itu namanya nanti peraturan, karena dia jalannya searah saja. Habis itu, setelah nanti sudah ditempel oleh anak-anak, kita minta anak-anak dulu, minta 2 setengah, supaya anak-anak itu bisa baca. Nanti kan pasti ada yang sama. Maka kita ambilnya sedikit. Coba next sedikit ya. Nah, ini kita minta anak-anak supaya membacakan mereka punya impian. Setelah mereka baca mereka punya impian, dari situ nanti timbul kira-kira untuk mewujudkan impian itu kira-kira apa yang saya harus lakukan. Maka itulah yang dikatakan sebagai keyakinan atau kesepakatan kelas. Coba next okay. Tadi ya, di situ. Nah, ini nanti setelah mereka membuat yang namanya impian, baru kita kasih lagi kepada siswa untuk membuat yang namanya kesepakatan. Kesepakatan itulah yang untuk mewujudkan mereka punya impian. Coba next lagi, oke? Lagi, terus. Ya. Di sini macam di kelas kemarin itu kelas 9C, mereka membuat jangan membuang sampah sembarangan. Berarti ada rasa tanggung jawab di dalam diri. Tanggung jawab terhadap apa? Tanggung jawab terhadap pikir kelas. Itu mereka punya tanggung jawab. Ya. Coba next. Nanti Bapak Ibu, kalau kita misalnya sudah membuat yang namanya kesepakatan kelas, tadi berawal dari impian, habis itu buat yang namanya kesepakatan. Kalau itu sudah buat, maka kita simpulkan di situ. Kan misalnya di kelas kemarin itu seperti yang saya buat di kelas C itu ada 26 anak, kan tidak mungkin kita masuk semua 26 kesepakatan. Paling tidak kita ambil sebagiannya. Artinya kan kita menyimpulkan otomatis ada antara teman yang satu dengan teman yang lain yang notabene kesepakatannya sama. Begitu. Habis itu nanti kita pungut lagi itu supaya kita nanti buat. Setelah kita buat baru kita tempelkan di dalam kelas. Fungsinya untuk apa? Supaya siswa itu dia bisa bertanggung jawab atas perilaku ataupun tindakan. Nah,
Dari situ juga nanti ketika ada siswa yang bermasalah di dalam kelas, maka kita menggunakan segitiga restitusi. Ya. Menggunakan segitiga restitusi itu nanti, maka berlakulah posisi kontrol kita sebagai manajer. Yang terakhir Bapak Ibu adalah segitiga restitusi. Di sini ada segitiga sama kaki kalau tidak salah. Jadi dalam menyelesaikan masalah dari seorang siswa, kita menggunakan segitiga restitusi. Jadi di sini dalam segitiga restitusi ini ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, juga menanyakan keyakinan. Ya. Menanyakan keyakinan itu keyakinan yang mana? Artinya keyakinan yang kita sudah buat dalam bentuk kesepakatan kelas. Nah, sehingga di sini yang pertama dia katakan bahwa menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terus ada yang berikut, validasi tindakan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Contoh misalnya tadi, siswa datang terlambat atau tidak tepat waktu masuk ke sekolah. Kita tanyakan kepada siswa, kenapa kamu datang terlambat? Pasti siswa sudah mulai menjawab. Dia akan memberikan alasan. Itu adalah validasi tindakan. Terus, adakah cara yang lebih efektif dalam mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus, menanyakan keyakinan. Di sini nilai yang telah kita sepakati. Artinya menanyakan keyakinan itu adalah kita menanyakan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sepakati. Dalam hal ini adalah kesepakatan kelas. Di sini juga Bapak Ibu, saya kemarin sudah membuat segitiga restitusi, yaitu penyelesaian masalah peserta didik menggunakan segitiga restitusi. Ya, di sini kemarin ada 2 siswa yang melakukan kesalahan, sehingga saya coba menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan segitiga restitusi. Coba klik tombol A. Jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana proses menyelesaikan masalah dari anak-anak. Macam ini tadi contohnya adalah ketika ada siswa yang datang terlambat. Kita panggil dia. Kita tanyakan dia punya masalahnya. Apa penyebabnya? Kalau dia sudah berikan alasan, maka kita tanya dia punya keyakinan. Tahu tidak keyakinan kelasmu? Atau keyakinan sekolah? Ketika dia menjawab, tahu Pak, otomatis kan dia jawab tahu karena kita sudah buat yang namanya kesepakatan. Ketika dia menjawab tahu Pak, nah baru kita lanjut. Habis itu nanti kita sama-sama mencari solusi terhadap adiknya.
Jadi Bapak Ibu guru hebat, saya juga merefleksikan diri saya. Artinya ketika kita membuat atau menyelesaikan persoalan siswa, kita buat dengan segitiga restitusi ini, maka siswa tidak akan pernah lari jauh dari kita, malah lebih akrab dengan kita. Kita berupaya. Itu hanya tanggapan saja, baik. Pada saya itu next. Baik, Bapak Ibu guru hebat. Jadi tentang menyebarkan budaya positif ini tadi, saya sudah jelas mulai dari awal. Ada 7 konsep inti dari budaya positif tadi. Di sini tadi lebih ditekankan kalau yang saya lihat ini adalah posisi kontrol guru. Ya. Posisi kontrol guru ada 5. Ya. Mari kita merefleksikan diri kita. Kira-kira yang layak dan patut untuk kita terapkan posisinya sebagai apa? Apakah penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Ini adalah bahan refleksi kita. Jadi kalau saya lihat tadi, ya, kita sebagai guru layaknya harus memposisikan diri kita sebagai manajer. Terus refleksi terakhir, bahwa dalam menyelesaikan masalah siswa diupayakan harus menggunakan yang namanya segitiga restitusi untuk menanyakan keyakinan-keyakinan yang ada dalam diri siswa. Jadi yang terakhir Bapak, seorang ahli bernama Stephen R. Covey, ini adalah seorang prinsipal tahun 1991, mengatakan bahwa bila ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu kata-kata motivasinya. Terakhir, saya rasa untuk materi penyebaran budaya positif, Bapak pimpinan dan teman-teman guru-guru hebat, mohon maaf bila ada kesalahan kata yang tidak berkenan dari saya. Saya sekali lagi memohon maaf. Terus harapannya mari kita berkolaborasi, bekerja sama untuk meningkatkan lembaga tercinta kita ini dengan menerapkan budaya positif di sekolah kita. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat sore.